Nanti minta tolong ya kalau seandainya saya lupa merekam, tolong diingatkan. Ada yang belum masuk? 3 orang ya? Bu Pepe, Ibu Winarti sama Bu Binti udah dihubungi? Udah tahu kan CGP-nya kalau masuk hari ini, malam hari ini? Masih mute Bu Winarti. Ya, Bu, sudah. Insya Allah sudah. Untuk kedepannya, biar kita tepat waktu, jadi 5 menit sebelumnya udah hadir di ruangnya, Bapak Ibu semua ya, biar kita tidak saling menunggu. Jadi waktu kita efektif. Baiklah, sambil menunggu teman ya yang belum masuk, mudah-mudahan nggak ada kendala yang penting ya. Mungkin lagi proses masuk. Baiklah Bapak Ibu, kita memang baru pertama kali kenal ya, walaupun mungkin kalau namanya saya agak familiar karena udah buka-buka LMS Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya kita buka kegiatan eksplorasi konsep 1.1, modul 1.1 ini dengan saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kita awali pada malam hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu PPT saya? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oh iya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kali ini adalah kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1 yaitu tentang forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran
KHD. Waktunya 2 jam ataupun 2 jam pelajaran, yaitu 90 menit. Jadi identitas modulnya, Bapak Ibu mungkin sudah membaca di modul ya. Jadi modulnya adalah tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesinya forum diskusi ya. Kemudian jumlah jam belajar mata pelajaran, fase penetrasi sendiri, kemudian kompetensi yang dituju adalah Bapak Ibu ataupun guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian guru bergerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umumnya ada di modul juga, kemudian khususnya juga ada. Tentunya Bapak Ibu sudah membaca tujuan ataupun capaian yang harus Bapak Ibu capai tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, agenda kita malam hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua refleksi kritis dari CGP, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, tanya refleksi dan umpan balik, kemudian penutup. Kita buka kegiatan kali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari kali ini akan menjadi suatu kebermanfaatan bagi pendidikan di Indonesia, khususnya di lembaga kita masing-masing. Kita memang kalau nama mungkin sudah tahu ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya nama saya. Tapi alangkah baiknya kalau kita saling mengenal, saling mengenal. Jadi sebelum kita lebih lanjut ke diskusi, kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalannya pertama, kemudian dari mana, kemudian unit kerjanya di mana, kemudian harapannya bagaimana. Nah, gimana? Siap? Akan saya awali dengan saya dulu ya. Nama saya mungkin Bapak udah paham ya. Nama saya Mariuti, saya dari Bengkulu, dari jauh. Jadi mungkin kalau dari Jawa Timur mungkin naik pesawat mungkin 2 jam baru sampai ke rumah saya. Tempat kerjanya adalah saya di TK, saya kepala sekolahnya. Kemudian harapan saya di sini sebagai fasilitator Bapak Ibu semua, harapannya saya bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bapak Ibu semua, sehingga tujuan dari Bapak Ibu semua akan tercapai. Intinya Bapak Ibu akan menjadi kalau sekarang masih CGP, nanti C-nya akan hilang, jadi menjadi GP ataupun guru penggerak secara bersama-sama. Jadi kalau mungkin tujuannya bersama-sama ke sini mau jadi guru penggerak, mudah-mudahan saya bisa mengantarkan Bapak Ibu semua menjadi guru penggerak. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian perkenalan selanjutnya adalah saya tunjuk aja ya, yang nampak di layar saya. Di sini Ibu Binti Yuliatin. Silakan Bu Binti. Mohon maaf Ibu, ini saya masih menghubungi Pak Yuda. Pak Yuda kelihatannya ini belum tahu tempat-tempatnya masuk, susah ini belum ketemu tempatnya. Mungkin saya ini belakangan. Mohon maaf sekali ini video callan sama Pak Yuda. Silakan selain Pak Agung Sulistiono. Silakan Pak. Ya Bu, perkenalkan, nama saya Agung Sulistiono, asal dari Kota Kediri, dan instansi saya SDN Campurjo 1. Begitu Bu. Apa harapannya Pak? Apa Bu? Harapannya apa Pak? Harapannya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman guru yang lain Bu. Oke ya, silakan. Makasih Pak Agung. Silakan ya, Ibu Winarsi, Ibu PP. Masih mute Ibu?
Belum? Belum kedengar suaranya Bapak Ibu ya? Nah, Belum, belum Ibu. ada kendala ini ya, suara ya Bu ya. Oh iya, nanti kalau udah oke silakan ya Bu ya. Lanjut sama Pak Diwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak Waalaikumsalam. semuanya. Salam kenal dari saya. Nama saya Diwanda Ima Yudias Putra. Asal saya dari Kota Kediri. Saya saat ini mengajar di TK Pembina Kecamatan Mojoroto. Sama Ibu, jenjangnya TK dengan saya. Selevel ya Pak ya. Iya, harapan saya sebagai harapan saya saat ini mengikuti CGP ingin memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah Kota Kediri, Bu, memberikan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik bagi anak, yang menyenangkan bagi anak, dan bisa memberikan sesuatu yang berkesan gitu, untuk anak di sekolah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Lutfi. Nggih, Bu. Hmm. Bu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, perkenalkan Ibu Bapak, nama saya Lutfi Rizkita, bisa dipanggil Lutfi. Asal saya dari Kabupaten Kediri, tapi mengajarnya di kota. Tepatnya di SMP IT Bina Insani Kediri. Nonton. Harapannya saya mengikuti CGP tentunya bisa belajar dan mengupgrade diri untuk kemajuan pendidikan, ya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lutfi. Assalamualaikum. Selanjutnya Bu Listiarini. Silakan Bu Lis. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nama saya Listiarini Intanti. Saya dari Kota Kediri. Saya bekerja di SDN Gayam 3, Kota Kediri. Harapan saya mengikuti CGP ini nantinya saya bisa berbagi ilmu yang saya dapat dari CGP ini. Terima kasih kesempatannya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Listi. Silakan selanjutnya Pak Muhammad Zuda. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda. Saya dari SDN Mujal 3, Kota Kediri. Harapan saya untuk ikut guru penggerak ini, pertama saya ingin lebih tahu banyak mengenai bagaimana kita sebagai pengajar untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak. Yang kedua, ingin lebih mengetahui tanggung jawab dan tugas saya sebagai guru agar nantinya ke depan nanti lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya
Bu Binti, sudah siap Bu Binti? Oke, siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu semua, bagi yang belum kenal ini mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang sudah kenal. Saya Binti Zuliatin, biasa dipanggil Bu Binti. Tempat tugas saya di SDN Bija 2. Saya juga ini Ibu alumni, bukan alumni, lulusan guru penggerak angkatan 5 Ibu. Jadi ini tadi sekaligus nostalgia Ibu Win ya. Saya satu angkatan dengan Bu Win, rasanya saya masih seperti CGP. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi bukan CIL lagi tapi guru penggerak. Untuk harapan saya mungkin setelah saya kemarin ikut merasakan juga bagaimana prosesnya menjadi seorang guru penggerak. Terus hasilnya alhamdulillah sangat-sangat sekali memberikan dampak yang positif bagi saya, Ibu. Harapan saya selain nanti panjenengan dapat ilmu, panjenengan memanfaatkan untuk diri panjenengan, tapi juga panjenengan sebarkan, panjenengan ajak teman-teman panjenengan mungkin yang saat ini masih berada di zona nyaman. Monggo Bapak Ibu gerakkan untuk bangkit memajukan atau menggerakkan pendidikan di Kota Kediri. Mungkin itu Ibu harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman PP-nya mantan CGP. Jadi penyemangatnya itu udah betul-betul mengalami. Jadi tinggal menularkan aja Bu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua semangatnya tertular oleh semangatnya Bu Binti ya Bu ya. Sehingga yang motivasinya tuh enggak cuma dari dalam, itu bisa dari luar, dari dalam. Amin, mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya ini ada Bu Ani, udah ya Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ani Nurul Laili, biasa dipanggil kalau di sekolah itu Laili, tapi kalau di rumah itu Ani. Terserah nanti mau Ani mau Laili silakan. Saat ini saya ngajar di SDIT Bina Insani Kota Kediri. Jadi di kelas ini ada beberapa teman dari satu yayasan. Terus harapan saya mengikuti ini sama seperti Ustadzah Lutfi tadi yang satu yayasan, saya ingin mengupgrade diri saya karena saya tahu bahwa benar kata Bu Binti, selama ini saya berada di zona nyaman ya. Saya pikir saya itu sudah pandai-pandai bisa ngajar. Ternyata saya hanya menggugurkan kewajiban saya saja hanya sebagai guru gitu. Jadi pagi berangkat, siang sore pulang, hanya seperti itu. Insya Allah nanti saya berharap di guru penggerak ini banyak ilmu yang saya dapatkan sehingga nanti saya bisa membagi ke yang lainnya. Seperti itu harapan saya, Bu Mariati. Terima kasih Bu Ani. Ya, mudah-mudahan harapan tercapai ya. Selanjutnya Bu Diah Dwi Puspitaningrum. Silakan Bu Diah. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Dwi Puspitaningrum dari unit kerja SD Negeri Merican 3 Kota Kediri. Harapan saya untuk mengikuti CGP ini adalah yang pertama saya dapat mengerjakan LMS dengan lancar, tidak ada kendala, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak, sehingga saya dapat menyalurkan ilmu saya dan dapat berdampak positif bagi sekolah dan lingkungan. Seperti itu Ibu, terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Selanjutnya Ibu Hayu Rahmania. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hayu Rahmania, biasa dipanggil Hayu. Saya berasal dari Kota Kediri dan mengajar di SDIT Bina Insani, Kota Kediri. Ya, satu yayasan dengan Bu Laili sama Bu Lutfi tadi. Harapan saya ikut guru penggerak adalah ingin memperbaiki dan ini update diri ya, karena saya merasa saya sudah lulus kuliah lama sekali, jadi sepertinya pengetahuan tentang keguruan sudah usang dimakan zaman. Jadi rasanya harus upgrade lagi ilmunya. Dan saya terinspirasi dari teman saya di CGP yang sebelumnya. Beliau sangat menginspirasi dan juga mendorong saya untuk ikut. Jadi saya juga, bismillah, saya juga ingin jadi guru yang bisa menginspirasi. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hayu. Selanjutnya Pak Muhammad Indra Arifuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moh Indra Arifuddin. Rumah saya berada di Nganjuk, Bu. Unit kerja saya berada di SDN Dermo 2, Kota Kediri. Harapan saya mengikuti kegiatan seperti ini adalah mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, dan semoga ilmu yang saya dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk saya dan juga lingkungan yang berada di sekitar saya. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Selanjutnya Ibu Retno Ayu ya. Bu Retno. Silakan Bu Retno. Iya Ibu. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Setianingrum dari SDN Bandar Kidul 2, Kota Kediri, Ibu. Terdengar nggak suara saya, Ibu? Terdengar. Yang belum ada fotonya aja, gambarnya Ya, belum kelihatan. Ya, ini masih loading, Ibu. Apa namanya? Gambarnya masih loading. Okay. Untuk harapan saya ikut CGP ini, Ibu. Harapan saya ikut CGP ini adalah yang pertama adalah menambah ilmu tentunya. Menambah ilmu, yang kedua bisa bermanfaat bagi teman-teman saya. Kemudian untuk peserta didik bisa memajukan pendidikan di Indonesia, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, terus kemudian mentransformasi pendidikan Ibu ke peserta didik. Seperti itu Ibu harapan saya menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ditutup oleh Ibu PP, Ibu Winarse. Silakan Bu Win. Iya. Mohon maaf tadi ada kendala, akhirnya saya masuk pakai HP. Enggak apa-apa. Iya. Saya Winarsi dari SDN Bandar Kidul 3, Kota Kediri. Alhamdulillah di sini sama seperti karena kemarin saya juga satu kelas bersama beliau ketika CGP. Tentunya harapan saya juga sama, bahwa saya berharap nanti bisa mendampingi teman-teman CGP untuk melalui proses selama 6 bulan ke depan. Sama seperti Bu Binti juga, bahwa dengan perjuangan yang sedemikian, berarti saya harus lebih banyak memfasilitasi, membantu teman-teman CGP
untuk nanti bisa menjadi GP, kemudian bisa berbagi praktik baik terhadap teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan yang lebih luas, terutama di Kota Kediri. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Winarsi. Alhamdulillah ya kita udah kenal secara formal ya. Nanti lama-lama kita juga lebih kenal dengan intensifnya kita bertemu. Mudah-mudahan kita lebih nyaman kita ya. Tapi saya lihat udah nyaman juga Bapak Ibu semua ngobrol di sini berkenalan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita langsung aja ya Bapak Ibu ya untuk menghemat waktu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu harapkan dengan berproses di CGP ini selama 6 bulan ke depan akan terrealisasi. Itu harapan semua. Mudah-mudahan kita masuk bersama-sama, kita nanti keluar bersama-sama. Amin, amin. Selanjutnya sudah ya pembukaan. Jadi Bapak Ibu semua, jadi tujuan kegiatan eksplorasi konsep kali ini adalah Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan. Jadi dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi kali ini kita akan diskusi. Kalau kemarin Bapak Ibu semua udah menuliskan perspektifnya di secara tertulis maupun secara audionya. Di sini kita bertatap langsung dengan teman-teman semua. Jadi di sini nanti diskusi ya. Kemudian skenario-nya adalah pembukaan, sudah kita lewati. Jadi kita masuk ke refleksi kritis. Jadi sekitar 30 menit ya, jadi nggak lama. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyampaikan, memberikan perspektifnya ataupun nilai pentingnya tentang pemikiran KHD atau filosofi pendidikan oleh KHD. Silakan Bapak Ibu siapa mau menyampaikan dahulu ya. Jadi saya tidak menunjuk misalnya Ibu siapa ya. Jadi spontan aja ya. Spontan aja. Waktunya 30 menit nanti bergantian. Kita di eksplorasi konsep itu kan ada 10 atau 10 halaman ya. Jadi cukup banyak materinya. Jadi tidak harus disampaikan semua. Jadi mungkin Bu Lutfi mungkin menyampaikan hal ini, mungkin yang lain menyambung dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu semua yang mau mengawali. Saya, Bu. Bu Lutfi, silakan Bu Lutfi. Oke, bismillah. Mohon izin untuk melakukan refleksi di awal. Jadi, intisari yang saya tangkap dari asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, beliau menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada pada perubahan, dan perubahan ini selalu dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu, Bu. Oke, mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih Ibu Lutfi. Oke, sama-sama. Sambung yang lain ya. Langsung ini aja. Langsung buka mic aja. Saya, Bu. Mbak Diwanda. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kalau perspektif saya tentang KHD itu, pendidikan dan pengajaran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Bu. Dua hal yang saling beriringan dan saling untuk
mendukung demi tercapainya tujuan. Kalau yang namanya pengajaran itu istilahnya mentransfer ilmu, memberikan ilmu kepada anak-anak. Kalau yang pendidikan itu sifatnya, kata kuncinya menuntun. Kita memberikan tuntunan dari kodrat yang dimiliki anak agar dapat berkembang, agar dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, setinggi-tingginya dari apa yang kita tuntunkan ke anak. Itu saja, Bu. Jadi intinya itu ada 2 poinnya, pengajaran dan pendidikan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Diwanda. Silakan yang lain. Saya, Bu. Jadi Ibu Hayu ya. Ya. Setelah melihat modul dan juga video dari Ki Hajar Dewantara kemarin, materi modul 1, menurut saya itu intisari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu diperlukan setiap manusia itu untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Selama ini kita misalnya dulu waktu kita sekolah itu pendidikan itu biar dapat ijazah, tapi ternyata hakikat yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu malah pendidikan itu targetnya untuk manusia bisa mencapai kebahagiaan. Kemudian yang kedua juga pendidikan berfungsi untuk membuat para siswa ini merdeka dalam belajarnya dengan memanfaatkan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Hayu. Saya ingin sedikit menambahkan, Bu Listiarini. Tadi bahwa intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi sebagai proses menuntun kodrat zaman juga kodrat alam. Nah, di sini berarti meliputi tentang pengembangan karakter juga, tentang budi pekerti anak. Jadi kita memberikan teladan untuk anak seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karsa, tuturi hanggayani. Seperti itu. Terima kasih. Bu Listiarani. Saya ingin menambahkan juga Bu Mayuti Ya, tentang Bu Ani, silakan Bu Ani. Ya, kemarin itu setelah saya melihat video di modul 1.1 gitu ya, saya baru sadar bahwa memang pendidikan itu memang berkembang ya dari sebelum zaman kolonial. Saya kemarin melihat bahwa pertama itu pendidikan hanya digunakan untuk mempersiapkan pekerja gitu. Mereka itu istilahnya itu pegawai-pegawai seperti itu. Sebenarnya saya di sini jadi berpikir ya, dari nonton itu saya jadi berpikir. Yang kedua, bahwa belajar itu digunakan untuk membantu para pedagang, bahwa mereka itu butuh pekerja untuk membantu menghitung gitu, menghitung keuntungan mungkin seperti itu ya. Yang penting ini. Tapi setelah Ki Hajar tahun 1922 itu, setelah taman siswa didirikan itu, memang pendidikan itu memang berubah ya. Konsep pendidikan itu memang berubah di situ, bahwa pendidikan itu untuk semua kalangan, bahwa pendidikan itu membuat anak menjadi merdeka, kemudian bahwa pendidikan itu itu tadi seperti yang disebutkan Bapak Yuli sama Ibu Listi dan teman-teman, bahwa kita mencari bahwa anak manusia itu mempunyai kodrat itu antara zaman sekarang sama zaman ini sudah beda gitu. Mungkin anak-anak yang dilahirkan zaman saat ini kodratnya seperti ini, sementara di zaman kolonial kodratnya seperti itu. Tapi di situ saya juga menemukan satu persamaan
yang mungkin saat ini masih banyak dari pemikiran-pemikiran mungkin orang tua bahkan guru ya, bahwa anak itu dicetak untuk menjadi pekerja. Lah di sini mulai berpikir, oh ternyata kita salah selama ini. Mungkin saya ya atau orang tua, banyak orang tua yang beranggapan anakku tak sekolahkan, anak saya sekolahkan di universitas ini biar nanti bekerja seperti ini. Ternyata tidak seperti itu. Saya nangkapnya seperti itu Bu Mariyati. Dari modul 1.1 dari berapa video kemarin yang saya saksikan itu seperti itu. Mungkin ini saya ya refleksi dari video yang saya tonton seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Terima kasih Bu Ani. Lanjut Bu. Saya mau menambahkan juga Bu. Bu Dia, silakan Bu Dia. Perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah yang saya ambil itu merdeka mengajar. Merdeka mengajar ini adalah bagaimana kita dapat memanusiakan manusia sebagai pendidik. Tidak hanya berfokus untuk meningkatkan nilai akademis dari peserta didik, melainkan kita sebagai guru harus dapat membentuk karakter peserta didik, di mana setiap karakter dari peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing. Seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Dia. Ya Bu, saya mau menambahkan. Ya, silakan Pak Agung. Ya, menurut saya dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sangat erat hubungannya dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan itu harus butuh gitu loh Bu. Jadi apapun ada imbal baliknya. Seumpama siswa belajar akan mendapatkan gelar apa gitu kan Bu. Dan pendidikan itu berpusatnya untuk pada murid, berpusat pada murid. Dan untuk pengajar itu kita bisa membebaskan untuk anak berkembang supaya anak itu bisa berkembang dengan baik dan bisa meraih apa yang dia inginkan. Menurut saya kok seperti itu Bu. Terima kasih. Lanjut, siapa yang belum? Sebelum hafal. Menambahkan sedikit Bu. Oh iya, Pak Indra ya. Panggilnya Pak Indra ya Pak? Iya, biasanya dipanggil Pak Indra. Jadi semua pendapat dari Bapak Ibu guru tadi saya sangat setuju bahwasanya pendidikan itu sejatinya kita melihat dari kodrat anak itu sendiri. Jadi setiap anak itu punya kodrat sendiri-sendiri. Kemudian juga pembentukan karakter dan sebagainya, mempersiapkan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan zaman. Namun yang perlu saya tambahkan, saya kira di sini adalah lebih menambahkan anak mengenai keterampilan di abad 21. Kemudian juga kita tidak boleh melupakan mengenai kearifan lokal yang ada di sekitar kita, Ibu. Jadi itu gambaran saya yang mungkin tambahan yang saya rasa lebih penting di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Lanjut. Siapa yang belum? Masih 2 lagi ya? Siapa yang belum? Muhammad Yudo. Ada Bapak Muhammad Yudo? Iya Bu, maaf Bu. Saya sendiri ini pertama Bu ya. Iya. Jadi jujur aja saya agak kurang pede Bu ya. Gini Bu, kalau mau saya seperti tadi dibilang beberapa teman-teman bahwa memang pendidikan itu tidak terlepas dari kebudayaan. Kalau dibilang ada yang namanya kodrat alam, memang ya enggak, memang seorang anak itu dibentuk oleh
kondisi masyarakat yang di situ. Yang itu juga juga dipengaruhi oleh zamannya juga. Jadi setiap anak pasti punya nilai yang dia bawa dari daerahnya. Tetapi dia juga sadar bahwa dia sebagai seorang yang ingin berkembang, maka dia sesuai dengan zaman saat dia ada. Jadi kalau saya pikir bahwa untuk perubahan itu pasti, karena setiap tahun, setiap zaman pasti menuntut seseorang untuk lebih berkembang. Saya ini Bu, lebih kemarin itu saya lihat di video itu ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui untuk melakukan perubahan, yaitu rekon itu Bu, yaitu kontinuitas, kedua konvergensi, dan konsentris nih. Itu Bu. Jadi saya melihat pengaruhnya itu luar biasa bagi masyarakat saat ini, termasuk pada diri anak. Mungkin yang lainnya bisa menjelaskan mengenai tiga prinsip perubahan ini sendiri, supaya kita bisa lebih lebih berkembang lagi untuk pembicaraan ini. Mungkin itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Yuda. Yang belum, Izin siapa? saya Ibu. Ibu siapa? Ibu Retno. Ya? Oh iya, itu tadi. Ya, betul, baru yang belum. Iya. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih Ibu. Filosofi pendidikan Ki Hajar pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menurut saya adalah pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang saya ingat dari Ki Hajar Dewantara itu adalah manusia itu mempunyai dua kekuatan, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Dan kemudian dari semboyannya Ki Hajar Dewantara itu adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Itu yang saya tangkap Ibu dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua ya sudah menyampaikan apa yang paling terkenang saat membaca 10 slide di eksplorasi konsep. Jadi materinya lumayan banyak ya. Jadi betul yang Bapak Ibu sampaikan semua tadi. Jadi ada yang menyampaikan tentang filosofi KHD, masalah mungkin kodrat alam, kodrat zaman, atau mungkin menyampaikan ke masa depannya, atau dan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Tentunya kita akan melengkapi ya Bapak Ibu ya semua. Jadi sebentar. Nah, jadi di sini ada pertanyaan matik. Mungkin Bapak Ibu semua setelah melihat beberapa pertanyaan ini mungkin lebih lebih terfokus, jadi lebih mengerucut ya tentang bagaimana simpulan-simpulan yang ada di materi eksplorasi konsep tersebut. Jadi yang pertama adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya. Jadi tadi memang nampaknya belum ada yang ada sekilas tadi yang mengatakan menuntut, tapi masih tipis-tipis ya.
Nah, tapi di sini makna menuntut itu sangat ditekankan ya. Jadi merupakan salah satu poin yang harus kita pikirkan atau harus kita kasih perhatian. Jadi bagaimana kata menuntun ini dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu semua. Kemudian apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid ataupun anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang selanjutnya, apa relevansinya atau apa relevansi pendidikan pemikiran KHD ya tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu semua sebagai seorang guru. Walaupun mungkin ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi kepala sekolah, Bapak Ibu semua. Saya Bu Mariyuti. Ibu Binti. Ibu Binti ya. Kemudian yang ini yang Bapak Ibu CGP? Ada jadi kepala sekolah? Belum ada ya? Nah, jadi itu adalah pemantik yang harus kita kerucutkan pemikiran kita ke arah ke pemikiran KHD. Kemudian sebelum Bapak Ibu memberikan ulasan tentang pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang saya tampilkan tadi, di sini kita perlu menilik kembali. Jadi di sini ada substansi modul tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pertama ada tujuan. Nah, kenapa di sini dalam map itu disampaikan tujuan? Karena semua kegiatan, semua apa yang kita pikirkan, semua apa yang kita usahakan akan tertuju ke tujuan dari modul tersebut. Jadi bagaimana Bapak Ibu akan bisa memahami pemikiran KHD tentang tujuan dan azas pendidikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian di sini ada juga potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Nah, jadi kenapa ini ada dalam map? Tentunya Bapak Ibu semua bisa membedakan. Misalnya pendidikan zaman dahulu dengan pendidikan zaman sekarang. Tidak harus zaman kolonial ya, mungkin pendidikan waktu kita masih sekolah dengan pendidikan di waktu sekarang, ataupun mungkin ya Bapak Ibu bisa memprediksi ke depan seperti apa. Jadi itu perlu difikirkan juga. Kemudian di sini juga ditampilkan ada kerangka pemikiran KHD yang meliputi dasar-dasar pendidikan yang ada berapa slide itu ya, mungkin apa arti pendidikan atau mungkin beberapa teori-teori pendidikan yang mungkin Bapak harus membacanya dan memahami serta menjadi pertimbangan bagaimana kita bisa menerapkan pemikiran KHD di sekolah kita masing-masing. Intinya bagaimana metode Montessori, Froebel dan Taman Anak yang digagas oleh KHD. Kemudian selanjutnya di sini ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu asas pendidikan dan pengajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi. Jadi ada perbedaan apa itu pendidikan, apa itu pengajaran, dan mungkin tidak sekedar pengajaran mentransfer nilai. Oh, pendidikan itu pengajaran bagian dari pendidikan. Jadi tidak sekedar itu. Jadi setelah Bapak Ibu membaca atau mendalami modul tersebut, mungkin akan lebih meyakini, oh kita itu seharusnya seperti apa. Kemudian selanjutnya di sini ada interpretasi pemikiran KHD. Setelah kita mempunyai pemahaman, kita akan menginterpretasikan dalam pendapat, dalam membuat karya, dalam berkarya di sekolah atau dan sebagainya, itu akan tersusun oleh pemikiran KHD.
Selanjutnya sini ada budi pekerti. Budi pekerti itu kan terjadinya atau akan tercipta berdasarkan ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi bagaimana seorang murid ataupun siswa mempunyai budi pekerti baik. Itu ada keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa, serta bagaimana anak tersebut bisa berkarya atau punya budi pekerti yang spesial, sehingga murid-murid itu kalau udah budi ataupun sekarang mungkin bisa kita sebagai suatu karakter ya. Jadi karakter anak itu bisa dengan kita melihat anak-anak, oh karakternya seperti ini. Jadi bisa membedakan anak satu dengan anak yang lain. Itu kalau sudah terbentuk suatu budi pekerti yang sehingga kita misalkan, oh si Ali seperti ini, oh kalau si Budi seperti ini. Jadi ada spesifik. Kemudian selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya yang udah Bapak Ibu sampaikan tadi, ada alamnya ataupun diri anak seperti apa dan kapan anak itu hidup, itu sangat mempengaruhi pola pendidikan ataupun hal-hal yang diterima oleh anak tersebut. Tentunya hal ini akan terpengaruh oleh bagaimana kalau pendidik atau gurunya itu udah memahami filosofi KHD. Tentunya akan sangat berbeda dengan pendidik ataupun yang menjadi pembimbing di sekolah tersebut, anak tersebut kurang atau sekedar ingar sosum tulodo ing madya manungkar soto tulihan dan ya. Jadi sekedar itu aja. Rupanya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dengan kodrat alam dan kodrat zamannya akan terbentuk sifat dan bentuk lingkungan di mana anak akan berada. Tentunya Bapak Ibu akan mewarnai bagaimana anak tersebut belajar, bagaimana anak tersebut berproses, bagaimana anak tersebut mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sini tentunya tidak lepas dari isi dan irama. Bagaimana Bapak Ibu mengajak atau berproses bersama anak-anak. Benar, selanjutnya di sini yang terakhir adalah dasar pendidikan yang menuntun. Jadi tentunya tadi udah saya tampilkan tadi, kata menuntun itu menjadi fokus. Jadi ada tanda petiknya. Itu karena apa? Karena menuntun di sini adalah tidak sekedar membimbing, tidak sekedar mentransfer mungkin ilmu ataupun mungkin jadi ada suatu proses mungkin dari pembiasaan, mungkin dari contoh, dari pengalaman dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana kita menuntun sehingga anak-anak akan mencapai suatu kebahagiaan seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan di refleksi tadi. Kemudian KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Pendidik adalah pamong. Jadi bagaimana kita membayangkan seorang petani yang mungkin menanam padi apa adanya. Ya udah dicangkul, udah disiapkan benihnya, bibitnya, udah dikasih air mungkin ya, ditanam sudah. Nah, berbeda dengan yang mungkin seorang petani yang mungkin menanam dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta dan kasih, dengan menyayangi tanaman, mungkin ada rumputnya mungkin diambil, oh ini ada ulatnya mungkin dibuang, atau mungkin ada mungkin penyakit-penyakitnya ataupun yang menjadi penghambat dari tumbuhnya ataupun sehingga nanti bisa berbuah. Itu beda dengan yang setelah mungkin asalnya kita menyekolahkan di sekolah Bapak Ibu kemudian nggak peduli. Berbeda, sangat beda sekali hasilnya. Walaupun mungkin kita tidak bisa ya, misalnya kita bisa analoginya petani padi nggak bisa menumbuhkan yang tanam padi tumbuh menjadi jagung, itu kan hal yang tidak mungkin. Tapi dengan menanam padi sebaik mungkin dengan penuh kasih yang saya sampaikan tadi, insya Allah hasil yang akan diharapkan mungkin berlebih. Mungkin misalnya bulir-bulirnya gemuk-gemuk atau mungkin cabangnya lebih banyak, sehingga berat padinya mungkin akan lebih berat dibandingkan yang asal tanam saja. Nah, tentunya Bapak Ibu udah lebih dulu membaca ya, udah memahami hal tersebut. Saya cuma menyimpulkan saja ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan sekarang Bapak Ibu dengan pemantik tadi yang saya sampaikan, kemudian dari map modul yang saya bacakan tadi, silakan Bapak Ibu bertanya jawab dengan pemantik tersebut. Di sini Bapak Ibu saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya ataupun mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Silahkan Bapak Ibu. Bagaimana? Saya ingin bertanya. Boleh. Kemarin masih ya mau diskusi nggak ini? Enggak ini. Ya, betul. Karena kemarin itu ketika ada pemantik tadi, pertanyaan pemantik itu tentang tujuan pendidikan yaitu menuntun itu. Di situ disebutkan bahwa kita itu akan menuntun anak-anak itu agar mereka itu mampu bermasyarakat, mempersiapkan mereka untuk hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di sini itu saya kurang paham nggih, berbudaya yang seluas-luasnya itu seperti apa? Bukankah selama ini itu kita sudah berbudaya di sini, iya, sudah memiliki budaya tersendiri. Di sini kok masih ada kata, kayaknya ada yang kurang di pendidikan kita di situ, sehingga sangat ditekankan di sini. Seperti itu dari kemarin itu saya kok seperti ini seperti itu, Bu Mayuti, yang menjadi. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi Bu Ani udah memberikan suatu sinyal. Nah, jadi siap. Jadi karena kita udah masuk ke sesi diskusi ya, diskusi tanya jawab. Nah, jadi Bu Ani udah melontarkan satu pertanyaan, tentunya yang ada hubungannya dengan kali pemantik tadi ya. Saya share lagi ya pemantik tadi ya. Bentar. Ini pertanyaan. Jadi silahkan yang mau menanggapi yang disampaikan Bu Ani. Nah, nanti kalau saya menjawab, nanti nggak jadi diskusi. Silakan. Waktunya berapa menit ya? Karena kita waktunya 10 menit, jadi sekitar diskusi 20 menit aja. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan atau ganjalan dari Bu Ani tersebut bisa terjawab. Bahkan mungkin mendapatkan suatu pencerahan ataupun masukan atau mungkin jalan keluar atau mungkin bagaimana kita harus menyikapi apa yang menjadi keresahan yang disampaikan Bu Ani. Nanti setelah Bu Ani mendapatkan suatu tanggapan dari teman-teman, boleh teman-teman melontarkan suatu hal yang menjadi unek-unek. Kenapa ada kata seperti ini yang mungkin yang belum dipahami ataupun mungkin perlu mendapatkan penjelasan ataupun mungkin lebih jelasnya seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang menanggapi Bu Ani tadi? Waktunya 20 menit ya. Saya boleh coba menyampaikan apa yang saya pikirkan, Bu Mayuti? Boleh. Kalau saya rasa kita sudah mulai berbudaya ya, dari kurikulum 2013 yang lalu kita sudah mulai memasukkan budaya ke dalam pembelajaran kita, sudah mulai memasukkan tema-tema tentang budaya. Kemudian di kurikulum yang sekarang kita juga lebih banyak memasukkan budaya. Di sini kalau menurut saya budaya kaitannya juga nggak hanya budaya tentang sifat atau budaya yang berupa adat, tapi seperti alam sekitar. Misalnya kalau Kediri berarti tentang perusahaan tahu misalnya, atau tanaman di sekitar Kediri, yang tumbuh di sekitar Kediri. Seperti kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ada proyek pelajar Pancasila, di situ juga kita memasukkan budaya yang ada kaitannya dengan sekitar kita, lingkungan sekitar kita.
Saya rasa itu yang dimaksud budaya yang dimasukkan ke dalam pendidikan kita. Tapi hanya saja saya merasa budaya kultur seperti sifat gotong royong, kemudian kejujuran, nah itu sepertinya itu juga butuh concern yang lebih maksimal ya di dalam pendidikan kita. Dan itu saya rasa butuh energi yang cukup besar untuk menuju ke arah sana ya. Seperti kita lihat di masyarakat sekarang, untuk mendapatkan suatu kerjaan misalnya, itu yang dilihat bukan lulusan dari mana atau pengalaman pekerjaannya, tapi siapa yang memasukkan, misalnya seperti itu. Itu saya rasa juga itu ya ini kita didik bersama gitu. Ini jatah kita sebagai guru untuk memulai lagi, istilahnya begitu. Ya, itu pemikiran saya, Bu Mayuti. Iya. Semoga teman yang lain mungkin bisa menambahi. Ya, terima kasih Bu Hayu. Kalau tadi Bu Hayu tadi menyampaikan budaya, mungkin budaya yang sebelum saya melihat ke teman-teman, Kediri itu apa? Pertanian atau perkebunan atau apa, daerah apa ya? Macam-macam Bu Mayuti, ada yang industri. Industri rokok terbesar di Kediri, gudang garam, pertanian, pendidikan juga banyak karena di Kediri juga pesantren juga banyak. Wisatanya ada gunung, ada air terjun, jadi campuran Kediri. Perkebunan juga ada di daerah Kelut, itu juga ada perkebunan kopi, nanas. Oh iya, perkebunan. Jadi ada ya, ini ya. Bervariasi lah ya. Jadi perkebunan, ada pertanian, ada industri, ada wisata, kuliner. Oh iya. Tadi Bu Hayu sudah menanggapi tentang budaya yang mungkin budaya kekinian dan kekinian. Jadi mudah-mudahan akan menambah apa ya? Apa yang Bu Ani rasakan ataupun budaya mana sih yang harus dikembangkan lagi? Makasih Bu Ayu. Coba yang lain silakan. Mungkin dari perspektif yang lain ya. Saya Bu. Pak Diwanda, silakan Pak. Kalau saya secara pribadi tentang kata menuntun dalam konteks sosial budaya itu dalam arti membentuk karakter anak nih Bu, karakter peserta didik, bagaimana kita memberikan suri tauladan yang baik kepada anak, bagaimana kita berpenampilan yang baik di depan anak ketika mengajar, berkata-kata yang baik ketika kita berada di kelas. Itu sebagai pembiasaan yang sehari-hari setiap guru lakukan ketika mengajar di kelas. Dalam konteks itu tujuannya untuk memberikan keteladanan kepada anak bahwa itu sebenarnya adalah sikap-sikap yang terpuji yang harus ditanamkan kepada anak-anak semua. Terus untuk yang selain itu bagaimana kita juga ada biasanya kalau saat sekarang ini kan ada P5 Bu nggih. Nah, itu biasanya kalau teman-teman guru itu semua juga mengarahnya ke banyak yang ada yang makanan tradisional, ada yang kalau di Kediri itu jaranan Bu, biasanya ada jaranannya juga reok itu seperti itu. Jadi memperkenalkan budaya ke anak-anak, bagaimana alat-alat yang dipakai atau yang digunakan, cara bermainnya seperti apa, bagaimana cara membuatnya, prosesnya seperti apa, dan seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Diwanda. Jadi karena kebetulan saya juga dari TK ya, jadi saya merasakan kalau saya tuh masih ingat kalau kita kan udah selesai tahun ajaran baru ya. Biasanya kita kan anak-anak yang udah lulus kan masuk ke SD. Jadi waktu udah masuk SD ketemu dengan kita itu
ada keluhan mungkin dari orang tuanya, mungkin karena apa ya, basic dari guru TK dengan guru SD ataupun yang pendidikan yang lembaga yang lebih tinggi lagi kan berbeda ya. Jadi karena ada perbedaan. Kalau mungkin Pak Diwada mungkin paham ya. Jadi bagaimana anak itu di sekolah itu mendapatkan suatu misalnya suatu kelembutan, suatu pembiasaan ataupun hal-hal yang kalau mungkin sekolah karakter mungkin penekanannya ke pembentukan karakter ya. Termasuk sekolah juga sekolah karakter ya. Jadi saya memahami hal itu. Tapi begitu masuk ke SD mungkin agak nuansanya berbeda. Nah, jadi yang tadinya mungkin budaya antri, mungkin budaya tanggung jawab, budaya yang ditekankan, atau mungkin budaya cinta lingkungan ataupun yang lain. Begitu masuk SD mungkin agak nuansa berbeda. Jadi kok beda, bu gurunya beda. Atau ustazah, kalau ustazah mungkin bagus ya, karena mungkin nuansa-nuansa Islamnya. Tapi rata-rata kalau masuk sekolah negeri seperti itu. Jadi tapi kalau gurunya ataupun guru-guru SD itu mungkin udah CGP ataupun guru-guru penggerak tentunya beda. Jadi karena kalau di sekolah TK itu satu udah menggambarkan 50% itu udah di guru penggerak karena udah memberikan contoh dengan kelembut. Jadi memberikan apa contoh-contoh yang apa ya, nilai-nilai di guru penggerak itu sangat banyak di situ. Tentunya kalau nyambung ke SD, gurunya udah guru penggerak, insya Allah anak-anak murid tidak kaget. Yang mungkin yang saya sering temui, mungkin yang di Bengkulu beda ya, dengan Jawa Timur mungkin gurunya lebih lembut-lembut, atau mungkin kalau di Bengkulu tuh agak ya dibilang kasar tuh lah. Jadi mungkin maaf kalau mungkin saya kata-kata mungkin nggak selembut Bapak Ibu semua ya, mungkin harus pakai pengantar yang bagaimana. Maaf kalau mungkin wah Ibu Marti agak apa ya, kata-katanya kasar atau emang alamnya seperti itu, jadi mau dimaafkan. Jadi seperti itu. Silakan dilanjutkan apa menanggapi Bu Hayu atau Anda. Sedikit Bu. Ya silakan Bu Listiani. Iya. Mengenai karakter tadi yang terbentuk dari pembiasaan, Pak Wanda tadi kan dari TK, saya kebetulan mengajar di kelas 1 SD. Jadi transisi dari PAUD ke SD ini benar-benar saya rasakan Bu. Dari pembiasaan misalnya saja tentang kebersihan, misalnya piket kelas, atau setelah makan jajan itu selalu disembunyikan di kolongnya meja itu Bu. Jadi untuk pembiasaan kebersihan ini dari diri sendiri, dari mereka sendiri itu setiap hari itu saya mengingatkan terus Bu. Jadinya mungkin memang penting sekali ini pembiasaan karakter ini. Demikian yang saya temui selama berapa ya, 1 semester kira-kira. Setiap hari saya harus terus mengingatkan itu. Kalau untuk piket lah, karena saya ini ya menyadari lah Bu, mungkin di PAUD di TK itu kan belum ada piket ya mungkin. Ya jadi anak-anak itu kalau diminta menyapu, ya memang menyapu. Anak-anak itu rajin sekali kalau disuruh menyapu itu. Tapi ya itu yang disapu itu kotorannya kadang masih tertinggal di mana-mana seperti itu yang saya temui. Jadi saya merasakan bahwa pentingnya penanaman karakter, kebiasaan baik sejak dini. Terima kasih Bu, demikian penambahan dari saya. Iya, terima kasih Bu Listiani. Mudah nanti kalau udah jadi guru penggerak rasanya agak berbeda. Sekarang mungkin karena masih CGP ya Bu Listiani tadinya. Jadi nanti kalau udah selesai belajar 6 bulan ke depan berubah tuh cara mencikapinya. Selanjutnya silakan. Masih ada waktu. Kita ngobrol-ngobrol aja, jangan dianggap suatu hal yang
oh ini Bu Mari itu menilai, enggak, kita santai aja. Jadi anggap aja kita ngobrol. Jadi kita kan belum pernah ketemu. Jadi pas ketemu kita ngobrol tentang bagaimana filosofi KD, bagaimana seperti apa sih yang sebenarnya seperti apa sih? Atau mungkin ada unek-unek yang pengen Bapak Ibu sampaikan. Atau boleh, namanya juga diskusi kan. Apalagi saat tidak membatasi harus dibatasi tentang menuntut, enggak. Jadi boleh-boleh aja mungkin di luar tempat pertanyaan itu. Seandainya mungkin tempat ini udah oke, udah nggak ada masalah, atau mungkin yang mesti ada apa relevansinya. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau mungkin penonton tadi sebenarnya belum begitu terkupas tuntas sebenarnya ya kalau saya dengar tadi. Tapi silakan Pak Ibu. Bolehlah kita santai aja Pak Ibu, ya nggak usah tegang-tegang. Saya tidak menilai. Tidak menilai. Satu mencatat aja, oh Bapak Ibu mungkin pada seperti ini, oh seperti ini aja. Nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Saya lebih suka kalau Bapak Ibu lebih ngomong apa adanya. Ya, biar diskusi kita hidup. Pak Agung silakan. Saya mau menambahkan sedikit. Ya. Bapak Ibu Guru itu sangat bermutu penjelasannya gitu loh. Untuk menuntun dalam konteks sosial budaya di Indonesia itu banyak sekali Bu. Salah satunya itu salah satunya itu budaya menghargai dan menghormati. Kebanyakan di anak-anak waktu setelah lulus SD mau beranjak ke SMP itu ketemu guru itu seakan-akan takut, menghindar, izin, malu Bu ya. Jadi kalau untuk pembentukan karakter itu sangat perlu untuk memperkuat sosial budaya menghargai dan menghormati. Apalagi ketemu guru itu kan harusnya saling menyapa gitu. Kebanyakan sekarang kan murid kalau ketemu guru malah menghindar gitu loh. Jadi pembentukan karakter itu kita memberi contoh yang baik, karakternya harus ditumbuhkan tentang budaya menghormati dan menghargai. Sopo taruh, sapa menyapa gitu Bu. Jadi pendidikan karakter itu harus ditambah terus gitu loh. Begitu Bu menurut saya. Terima kasih Pak Agung. Nanti Pak Agung ini memberikan suatu informasi yang lain ya. Jadi kalau tadi Pak Agung cerita kalau anak udah lulus malu ketemu dengan ya Bapak Ibu gurunya. Mungkin saya bayangkan waktu masih di SD dekat nggak dengan Bapak Ibu? Jadi itu mungkin itu merupakan salah satu jawaban ya, mungkin ya. Tapi mungkin Bapak bisa ada pendapat yang lain. Mungkin sewaktu masih belajar, mungkin dari hati atau dari rasa itu mungkin ada hal yang belum plong atau mungkin ada hal yang mengganjal sehingga mungkin takut ditanya atau atau malu kalau ya apalagi anak-anak mau masuk SMP masuk remaja ya. Jadi rasa-rasa masa pancaroba kalau dulu dikatakan seperti pancaroba sehingga ada rasa yang berubah, ada merasa kok udah beda rasanya sekarang. Ada suatu hal yang berbeda di dalam diri saya. Jadi dengan hal seperti itu mungkin pas ketemu dengan bu gurunya, apalagi waktu di SD mungkin agak kurang dekat sehingga begitu ketemu lagi mungkin ya itu yang sampaikan Pak Agung tadi kayak malu atau kalau bisa jangan ketemu lah. Kalau bisa jangan ketemu atau jauh-jauh kalau kira itu kayaknya ada Bapak Agung di situ. Sini aja. Jangan sampai ketemu Pak Agung katanya. Takut ditanya yang seperti itu. Jadi itu bagus satu PR ya Pak Agung ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain siapa tahu ada rasa yang sama di guru-guru SD. Mungkin kalau di guru SMP mungkin beda ya waktu anak-anak udah lulus SMP mungkin agak beda. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau setelah kita jadi guru penggerak kita akan merubah ataupun
yang ngerasa tadi ada sesuatu itu bisa dikikis pertama dikit-dikit, sehingga anak yang kita didik itu menjadi anak yang apa ya, punya harga diri, punya apa ya, percaya diri dan lain sebagainya. Nanti akan Bapak Ibu pelajari di modul-modul yang ada 10 modul. Nah, sabar ya Pak Agung ya. Silahkan yang lain. Ini pengalaman, ini mau bercerita tentang pengalaman Bu Maryuti. Menanggapi Pak Agung tadi. Silahkan. Ini Pak, mungkin ini ya, kalau ketika anak memang budaya malu atau budaya malas bertemu guru SD itu memang sudah ini ya, kayaknya sudah di mana-mana memang. Tapi ini Pak, kebetulan apa namanya, saya dulu di SD pertama saya itu alhamdulillah itu tiap tahun itu anak-anak itu selalu ke rumah Pak. Saya sangat luar biasa gitu ya. Pasti kami reuni gitu. Reuni dalam artian itu bercerita. Jadi memang tidak ada, benar kata Bu Maryuti, ketika antara guru sama murid harus menjalin hubungan apa ya, spesial gitu. Kalau boleh berkata seperti itu alhamdulillah. Jadi sekarang itu berarti usianya sudah 25 tahun, berarti udah lulus berapa tahun? 10 tahun, lebih nggak, 12 tahun. Itu mereka sudah bekerja semua, itu selalu tiap tahun itu datang ke rumah ketika Lebaran, itu bersama-sama satu angkatan itu. Kemudian saya cuman gini, ya mungkin ya itu, kembali lagi ketika ada ikatan batin seperti itu dan kita tidak menjaga jarak dengan mereka, kan kadang-kadang memang saya nggak tahu nggih, suasana di negeri sama di swasta itu mungkin beda nggih Bu. Kalau di swasta itu kan anak-anak itu lebih banyak di sekolah nggih, karena kami pulang itu jam 2:30, jam 2, jam 2:30, jam 3 gitu, sehingga ikatan apa antar anak dan guru itu sangat ketat, sehingga apa ketika mereka lulus itu ya alhamdulillah gitu. Mungkin di sini ya kembali ke budaya itu tadi ya, karena saya sudah mulai terbuka dari kata-kata Bu Hayu, dari kata-kata teman-teman yang lain, bahwa budaya itu ternyata memang meliputi semuanya. Salah satunya yaitu tadi budaya antri, budaya ya itu tadi, bagaimana agar anak-anak sama guru itu tetap bagaimana, beda nggih pendidikan di pesantren sama di ini, beda nggih, beda sekali. Kalau di pesantren itu kalau melihat kiainya dari jauh itu anak sudah berlarian mereka untuk cium tangannya. Nggak tahu itu ilmunya apa, itu saya juga tidak tahu. Mungkin ya budaya-budaya yang sederhana yang kayaknya kita perlu mencontoh itu ya, dari pendidikan yang mungkin kalau bilang tradisional gitu ya, tapi ternyata luar biasa menghasilkan anak-anak seperti itu. Ini sudah saya mulai terbuka tentang apa namanya tadi, budaya yang lebih luas tadi, saya sudah mulai agak terbuka seperti itu. Deh, itu pengalaman saya tentang bagaimana anak-anak itu tidak malu jika bertemu guru dan mau berkunjung ke rumahnya, itu sangat luar biasa nggih. Mereka sudah besar, sudah bekerja, sudah berkeluarga, tetap mau berkunjung ke gurunya karena tidak ada bekas guru. Itu yang selalu saya tekankan. Tidak ada namanya bekas guru. Guru itu selalu ada sampai kapanpun, saya selalu menekankan itu. Seperti itu Bu Maryuti pengalaman. Oke Bu Ani, ya bentar ya. Maaf Bu, mungkin sedikit menyambung dari pengalaman Pak Agung sama Bu Ani tadi. Ya. Kalau menurut pengamatan saya, sepertinya guru itu memang harus dirindukan oleh peserta. Murid-murid kelas 1 itu kalau ketemu guru TK-nya selalu, Bu Salim, Pak Salim itu guru saya. Setelah SD, mungkin mereka tidak merindukan gurunya, mungkin seperti itu ya.
Mungkin karena mungkin teknik mengajarnya, atau mungkin gurunya galak, atau mungkin sering marah-marah, mungkin seperti itu. Tapi selama ini yang saya tahu, guru TK itu selalu dirindukan oleh muridnya. Nah, mungkin bisa berbagi apa resepnya Pak Wanda atau Bu Mariuti. Monggo, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sambung yang lain. Kalau tadi udah ada yang menanggapi, yang namanya Bu Ani udah apa ya, udah mulai kelihatan benang merahnya. Bagaimana yang dimaksud dengan budaya secara luas. Bu Silakan. Mariuti, saya boleh nambahin lagi. Untuk sapa menyapa murid ini, saya juga memperhatikan sikap mereka ketika bertemu dengan saya. Kan ada tipikal murid introvert sama extrovert, atau murid pendiam sama yang istilahnya ugal-ugalan gitu ya. Kalau yang biasa extrovert, cerewet gitu, apa aja cerita, ketika ketemu ya nyapanya juga ugal-ugalan. Kalau saya biasanya sapanya kan salam begitu. Tapi yang kalau seperti biasa sehari-harinya pendiam, aduh, gayanya gak nyawang. Gayanya lihat apa gitu. Padahal lihat tapi langsung menunduk gitu. Apa karena kepribadiannya gitu juga ya? pendiam gitu. Maksudnya kalau di kelas juga diem aja di pojokan. Apalagi nyapa udah dia grogi. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma nyapa. Mungkin biar nggak overthinking kita sebagai guru ya dia memang pendiam. Kadang saya begitu. Ya, betul. Kadang kita juga sering temui anak-anak seperti itu ya. Kenapa ada anak yang percaya diri? Kenapa ada anak yang pemalu? Jadi itu nggak terlepas dari apa yang namanya kodrat alam, ya kan? Jadi di sini emang nggak lepas dari itu. Di sini yang di poin yang ketiga itu mengapa pendidikan murid belum mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga apa yang dan itu udah bukan sudah apa sering kita temui ya, sering ketemui karena anak bervariasi. Karena emang sifat alamnya anak itu bervariasi. Ada yang mungkin pemalu yang disampaikan Bu Hayu tadi, ada mungkin nggak percaya diri, atau mungkin percaya diri, atau mungkin pemberani, ataupun dan lain-lain karakter seperti itu. Yang mana kita sebagai pendidik punya tugas. Nah, bagaimana anak yang punya kode alamnya seperti itu akan tertutupi. Dan walaupun itu kode alam itu tidak akan hilang. Mungkin kita merasakan sendiri. Mungkin saya mungkin yang pemalu dari kecil saya pemalu, tapi itu tuh masih bawa. Walaupun kita mungkin udah sering berbicara, udah sering ketemu orang, mungkin kita di rapat udah sering bicara, tapi kadang-kadang suatu ketika kita mau kan muncul. Itu adalah tugas kita semua ya, Bapak Ibu semua. Bagaimana kode alam yang dimiliki anak itu, yang tadinya itu namanya juga alam seperti itu ya. Bagaimana kita memupuk atau menuntun anak tersebut agar yang samar-samar ataupun yang belum jelas tapi memang ada seperti itu akan tertutup atau enggak kelihatan, sehingga upaya kita adalah memunculkan hal-hal yang baik. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menguli, bagaimana kita mencari potensi-potensi yang ada pada diri anak, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan atau mungkin dalam arti negatif itu tidak akan nampak. Di sini hujan deras ya. Suara saya kedengaran enggak Bapak Ibu ya? Ini hujan deras, saya enggak begitu dengar suara Bapak Ibu. Dengar Bu, dengar. Dengar ya. Mohon izin Ibu Mariuti bisa menanggapi nggih dari Bu Listiari ini boleh. mungkin. Boleh. Nggih. Coba yang belum menanggapi dulu ya Pak Diwanda ya. Nggih Bu, nggih. Yang lain dulu. Oh, yang lain dulu nggih, mohon maaf. Tadi kan bertanya dengan saya, makanya saya mau menjawab gitu. Ya sudah, monggo yang lain dulu Ibu. Mohon maaf. Saya nggak dengar suara.
maaf ya. Kita sudah begini. Kebetulan rumah saya itu kan atapnya kan pakai seng ya. Jadi kalau hujan tuh ini enggak di saya keluarkan saya di belakang. Ya kali yang di rumah yang kebal itu kan gentengnya genteng dari tanah ya. Jadi enggak begitu kalau hujan enggak begitu kedengar. Tapi saat ini lagi di ruang belakang jadi yang atapnya itu seng. Jadi kalau seng itu kan bagaimana kita bayangkan kalau hujan deras. Tapi enggak dengar apa-apa. Betul. Bapak Ibu. Halo. Kan, mereka pengen dengan suara. Putus-putus, Ibu. Putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Ada. Putus-putus Bu Ayu. Iya, tapi terdengar, masih terdengar. Dengar ya. Ya mudah-mudahan Iya. ditambah lah. Ya, ini nih, sudah lumayan, Bu. Ini sudah lumayan. Gambarnya yang nggak jelas malah. Mungkin sinyal internetnya terganggu hujan, Bu. Halo. Halo. Ya, terdengar, Bu. Ya ada. Kecil lagi. Ada suara tadi. Ayo. Maaf, videonya itu bisa dimatikan. Jadi salah satu videonya, video Bu Mariati kameranya bisa di off kan, Cobi? Kameranya dimatikan. Oh, dimatikan aja. Biar kuat Biasanya- suaranya. Oh, kuat suaranya biar kuat, kameranya mati. Ini ketutup apa? Kameranya Bu Mariati coba dimatikan aja. Saya Maaf. matikan tapi ini di ininya ketutup. Apa hentikan berbagi nanti kalau saya nanti slide-nya hilang. Oh, iya. Bentar ya. Bentar. Oke. Mas, halo, dengar? Suaranya lebih jelas, ya. Oke. Saya dengar suara Bapak Ibu. Maaf ya, dimaklumi karena ini juga alam ya. Nah, kita nggak bisa kendalikan alam. Betul deras seperti ini. Lama nggak hujan, ini tiba-tiba hujan deras banget. Tadi masih ada waktu. Sebenarnya waktu tinggal sedikit lagi ya. Jadi saya kira cukup ya diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dengan diskusi ini bertambah luas, bertambah apa ya, pemahaman yang tadinya masih agak bingung lebih
dimantap lagi. Kita selesai di 20.30 ya. Jadi saya akan tutup. Oh iya, sebelum ditutup untuk kedepannya ya, mudah-mudahan nanti kalau pas kita kegiatan ruang kolaborasi, kita 5 menit sebelum mulai, mudah-mudahan sudah kumpul semua Bapak Ibu ya, jadi tidak saling menunggu. Nah, karena kali ini yang angkatan sebatu agak disiplin, jadi tahap-tahapannya itu sangat diinikan sekali. Ya seperti kalau yang angkatan sebelumnya agak santai lah, kali ini agak berbeda karena kita PNS semuanya direkam. Jadi mohon disiplinnya ya. Kemudian selanjutnya supaya nggak terjadi untuk Bapak Ibu semua, seandainya kita semua tahu ya, misalnya kita ada suatu tugas atau suatu apa, kita bisa dengan mudah mungkin mencari dengan teknologi. Nah, misalnya teknologi IA atau AI, tapi aku udah paham yang seperti itu. Nah, jadi Bapak paham kan teknologi AI atau IA ini seperti itu. Nah, saya mohon Bapak Ibu jangan memakai yang teknologi seperti itu, karena itu nanti akan terdeteksi. Jadi kalau nanti nilainya ya otomatis yang berkurang ya. Nah, jadi Bapak bisa mengakali bagaimana caranya. Jadi saya di sini menghendaki yang natural. Jadi tidak usah mungkin jawabannya atau bagaimana harus yang mungkin urainya panjang lebar yang mungkin Bapak Ibu mungkin nggak paham. Tapi yang penting Bapak Ibu memahami membaca modul, memahami modul, dan membuat tugas juga dasarnya dari modul. Nah, jadi karena ada kasus ya, TGP tidak lulus gara-gara setiap membuat tugas ada nuansa AI, nuansa IA, apa gitu. Jadi ini untuk berarti Bapak semua, karena ini pesan dari pusat, jangan sampai kita membuat tugas yang dengan memakai yang seperti itu, nanti akan terdeteksi. Itu aja pesan dari saya. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu ya. Saya lihat di tugas buat video ataupun audio di ekspansi konsep itu ada yang tidak terbaca. Jadi tolong kalau mengirimkan tugas, linknya tuh harus bisa terbaca. Jadi saya tidak usah, misalnya Bapak Ibu silakan kalau ini bisa diingat-ingatkan. Jadi cukup sekali saya ingatkan, membuat tugas, linknya harus bisa saya baca. Jadi untuk apa? Bapak Ibu membuat tugas, tapi saya nggak bisa buka, kan percuma aja. Nah, jadi tolong linknya yang bisa dibaca. Kemudian selanjutnya, kalau bisa, linknya itu ke YouTube dulu, baru dimasukkan ke LMS. Nah, jadi mungkin agak repot sedikit ya. Mungkin kalau yang perintah yang di ekspansi konsep itu kan memang ke Google Drive, baru dimasukkan ke LMS. Jadi, tapi itu kami agak kesulitan ya. Jadi kayaknya saya harus keluar dulu, buka link Bapak Ibu dulu, baru baca, baru masuk ke LMS lagi. Jadi saya harus bolak-balik, jadi nggak efektif. Nah, paham ya Pak Ibu ya? Jadi kalau linknya harus ke YouTube dulu, baru masukkan ke LMS. Itu lebih efektif bagi saya karena apa ya? Ya otomatis kita misalnya buka video, mungkin sekian ya, kalau saya mungkin baru kemarin baru 3 menit atau 2 menit atau 1 menit bahkan ya. Ya kalau yang ada video yang panjang nanti ada tugas yang lain tentunya harus membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, sehingga saya yang seharusnya kan saya juga ada tugas untuk sekian jam mengoreksi Bapak Ibu semua. Kalau saya keluar dari LMS otomatis kan berkurang waktu saya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf seandainya pertemuan kali ini mungkin kurang berkenan. Saya tutup kegiatan eksplorasi konsep virtual. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu berfoto, silakan untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau foto silakan bawa foto ya. Silakan posting seperti apa. Monggo siapa yang bertugas ngambil foto? Yang layarnya penuh, monggo bisa ngambil foto. Saya motonya cuma yang di layar saya aja, saya nggak bisa moto yang kumpul semua itu. Nah, silakan kalau ada Bapak Ibu yang bisa foto yang bisa 2 halaman tuh ya, silakan ya. Kalau sudah Bapak Ibu? Masih ada foto? Ya udah, Bapak. Kita tutup aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, besok itu kan kita kan masuk ke ruang kolaborasi 1 ya. Halo? Kita kan besok masuk ruang kolaborasi 1. Jadi karena besok Bapak Ibu masih belum libur ya. Kalau di Bengkulu maksudnya ya kan mereka udah libur ya. Tapi mungkin yang SDSM-nya belum libur ya, masih ada kegiatan kelima, masih ada yang terima rapor. Jadi kebetulan saya sore ada kegiatan. Jadi saya nggak bisa menghandle kalau sore. Jadi besok tetap jam 7 nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya Ibu. Nah, ya. Nah, jadi tapi rukol itu biasanya 3 jam pelajaran, jadi agak malam. Nanti mudah-mudahan nanti kalau udah stabil waktunya mungkin kita bisa sore hari, bisa Bapak Ibu udah mau sekolah kan, bisa dus asar ya. Mungkin udah nanti Bapak Ibu mana waktu yang paling pas setelah rukol 1, mungkin rukol kedua mungkin udah mulai stabil, mungkin Bapak Ibu udah libur ya. Rukol kedua itu tanggal 24. Bapak Ibu udah libur ya? 24 ya? Hari Senin depan? Sudah libur, Bu. Nah, sudah. Nah, jadi nanti insya Allah, atau kalau seandainya mau pagi juga nggak apa-apa. Kalau mau pagi nggak apa-apa insya Allah. Pagi nanti misalnya disepakati jam berapa ya, nanti di grup di ini aja disampaikan mau jam berapa, atau karena udah libur kita agak lapangan waktunya kan. Nanti kalau udah masuk sekolah mungkin habis asar aja. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariuti, buat teman-teman. Maaf. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, izin tutup. Saya izin langsung ya. Assalamualaikum semua. Ya, monggo. Bu Mariuti, saya mau tanya. Oh, boleh. Saya tanggal 24 itu jadi panitia PPDB, Bu. Gimana? PPDB itu biasanya jam berapa? Paginya saja. Mungkin siang sudah bisa. Pagi berarti siangnya sudah free. Jadi kalau ada yang nggak bisa, mungkin bisa siang atau bisa sore. Nggak, saya tadi bilang pagi, kalau seandainya pagi udah siap semua nggak masalah gitu. Tapi kalau masih ada kegiatan, kan masih ada waktu siang atau sore kan, atau mungkin malam juga nggak apa-apa, saya siap. Jadi makanya di grup nanti di ini kan ya, didiskusikan jam mana yang paling tidak mengganggu kegiatan teman-teman semua.